Dari seluruh rangkaian perjalanan panjang, nilai kurs yang fluktuatif terhitung sejak Richmond hingga detik ini adalah satu refleksi atas sebuah realitas tentang tren penurunan nilai rupiah. Inilah arti dari istilah sentimen global yang sesungguhnya. Namun, saat ini yang terjadi adalah peristiwa makroekonomi dengan karakter yang sama sekali berbeda dan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu sebuah situasi yang serba menentu seiring pecahnya konflik antara Amerika vs Iran, di mana hal ini sangat berdampak bukan hanya terbatas terhadap dua negara yang sedang terlibat perang, namun terhadap stabilitas global secara keseluruhan. Persisnya ketika Amerika harus menanggung biaya logistik perang serta kerugian akibat kehancuran fasilitas-fasilitas dan alutsista militer yang harganya sangat mahal. Hal ini diperparah lagi dengan tindakan Iran menutup Selat Hormuz yang mengakibatkan kendala dalam suplai minyak mentah. Akibatnya harga minyak mentah menjadi mahal, biaya produksi meningkat, dan harga-harga komoditas pun ikut naik. Dan praktis, akhirnya Amerika terancam mengalami resesi ekonomi, sehingga satu-satunya jalan agar terhindar dari resesi ekonomi yang makin parah, Amerika harus menekan harga atau nilai dolar di pasar keuangan. Inilah yang sesungguhnya terjadi, bahwa negara dolar sendiri berada dalam ancaman ekonomi di barisan terdepan. So, what the next? Misteri ini mungkin akan terjawab pada waktunya. Dinamika rupiah menyajikan sebuah pertunjukan yang menarik, seperti nanti akan kita saksikan. Namun, meski bukan hal yang mustahil, berpikir bagaimana cara untuk menguatkan nilai rupiah adalah sesuatu yang sulit, dan kita tidak akan membahasnya. Berbeda dengan manusia, bro, yang kalau lemah bisa minum jamu, latihan fisik, atau rajin-rajin olahraga. Untuk itu, kami akan mengajak Anda flashback untuk melihat hal-hal menarik dalam dinamika rupiah ini. Pertama ialah bahwa penguatan dolar yang pada saat yang sama merupakan pelemahan terhadap rupiah merupakan peristiwa yang terjadi akibat guncangan di dalam sistem keuangan global. Kemudian hal ini bersirkulasi menciptakan kepanikan di titik permulaan, namun pada akhirnya akan menemukan stabilitas pada titik tertentu. Inilah fakta yang terjadi berulang-ulang kali. Akan tetapi tak ada yang berubah dari mata uang kita, tetap rupiah. Artinya kami ingin mengatakan bahwa nilai rupiah mungkin melemah secara matematis, namun kuat. Rupiah tetap paten sebagai mata uang dan tidak berubah. Sehingga dengan ungkapan yang optimis bahwa realitas tentang depresiasi nilai rupiah merupakan petualangan seru dari mata uang kita selama lebih dari 2 dekade ini. Kedua, masyarakat Indonesia sudah melewati krisis demi krisis dan depresiasi demi depresiasi rupiah. Namun bangsa ini masih tetap bisa berdiri dengan pergerakan ekonomi yang dinamis. Bahkan Indonesia mencatatkan peningkatan daya beli sebesar 5,6% pada kuartal pertama tahun 2026. Lebih dari itu, peningkatan juga terjadi di sektor otomotif sebesar 10,5% per Juni 2026. Artinya, keseluruhan dari periodisasi krisis finansial dalam 2 dekade lebih ini selalu terdapat titik balik yang menunjukkan bahwa survivalitas masyarakat Indonesia tak dapat diragukan. Dan akhirnya setelah seluruh perjalanan ekonomi nasional ini rasanya cukup untuk menjadi modal pengalaman bagi kita dalam menghadapi situasi saat ini.